Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggraini Aminatus Soliha, angkatan B220 dengan NIM 13520100183. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan, pengadaan dan penyimpanan sediaan farmasi. Bab yang pertama adalah bab perencanaan. Perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menghindari kekosongan obat dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sini saya mendapat kasus 3. IFRS Rumah Sakit Hati Mulia dengan alamat sebagai berikut. Saat ini untuk kebutuhan 3 bulan membutuhkan obat-obat farmasi, alat kesehatan, dan sediaan medis habis pakai. Di sini terdapat daftar berbagai macam obat dan jenis sediaannya, serta berbagai macam alat kesehatan dan sediaan medis habis pakai yang akan digunakan selama 3 bulan ke depan. Tugas yang pertama, buatlah buku defekta dari obat yang dibutuhkan dalam lembar kerja praktikum. Yang kedua, buatlah pengelompokan untuk obat-obat tersebut, seperti golongan high alert, obat emergensi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, sediaan injeksi, sediaan tablet, sediaan sirup, sediaan antibiotik injeksi, sediaan golongan narkotika dan psikotropika dalam lembar jawaban kerja. Yang ketiga, buatlah surat pesanan untuk obat-obat tersebut. Untuk yang pertama, ini adalah membuat buku defekta. Ini adalah lembar kerja untuk membuat buku defekta. Di sini terdapat tanggal saat kita membuat perencanaan tersebut. Yang kedua, nama obat, alkes, bahan medis habis pakai, jumlah yang dikehendaki atau yang akan didefekta atau yang akan direncanakan untuk kebutuhan 3 bulan, nama PBF atau distributor. Di sini contohnya ada mecobalamin 5 box, distributornya Pentavalen, ada stesolid injeksi, distributor Kimia Farma, lalu ada analsik, distributornya BSP. Ini adalah contoh-contohnya. Kemudian tugas 2 yaitu penggolongan obat. Yang pertama di sini penggolongan obat golongan high alert. Di sini golongan high alert ada stesolid, kodipron, kodein, doferi, analsik, praxidin, esilkan, stesolid supo. Lalu golongan narkotika. Di sini terdapat kodipron cum XP kapsul, kodein, dan doferi. Kemudian golongan psikotropik, di sini ada stesolid injeksi, analsik, praxidin, esilkan, dan stesolid supo. Golongan prekursor, di sini hanya terdapat remenza tablet. Untuk golongan emergency kit, ada sepet, stesolid, dan aminopilin injeksi. Golongan antibiotik injeksi, amoksisilin, gentamisin. Golongan bahan medis habis pakai, contohnya lisol, formalin, alkohol, betadin. Untuk golongan alkes seperti handskun, masker, sepet, dan kasa steril. Golongan sediaan injeksi ada mecobalamin, stesolid, aminofusin, albumin, aminofilin, amoksisilin, gentamisin. Golongan sediaan tablet dan sirup ada kodipron, asmef, omeprazol. Ini ada esilkan, kaptopril, tremenza tablet, dan surpekti. Tujuan digolongkan tersebut karena untuk tugas yang ketiga, karena kita akan membuat surat pesanan, dan surat pesanan itu untuk setiap obat berbeda-beda karena selain distributor yang juga berbeda, ada golongan khusus yang juga memakai SP khusus seperti narkotika, psikotropika, dan prekursor. Di sini contoh SP untuk narkotika. Untuk SP narkotika sendiri, ini setiap obat adalah satu SP. Maksudnya di dalam satu SP hanya terdapat satu obat saja. Contohnya ini kodipron. Di sini dituliskan zat aktif, sediaan, kekuatan, dan jumlah yang dikehendaki. Lalu untuk PBF, Kimia Farma, dan dibeli oleh Rumah Sakit Sehat Sejahtera. Kemudian tanda tangan penanggung jawab, lalu stempel apotik. Ini yang kedua, SP narkotika kedua adalah kodein. Formatnya sama. Yang ketiga ada doferi. Lalu berlanjut ke surat pesanan psikotropika. Di sini yang membedakan narkotika psikotropika adalah jumlah obatnya. Untuk narkotika itu harus satu obat saja tiap SP, satu SP satu obat. Sedangkan psikotropika tidak apa-apa diisi beberapa jumlah obat. Yang penting distributornya sama. Contohnya seperti ini. Distributornya butuhan sama, Binasan Prima. Obat yang diorder ada stesolid. Sini ada juga ada analsik, praxidin, dan esilkan. Untuk selanjutnya SP prekursor.
Di sini sama seperti psikotropik, tidak apa-apa diisi oleh beberapa jumlah obat. Tapi kebetulan di kasus saya obatnya hanya satu, yaitu Tremenza. Untuk selanjutnya masuk ke dalam surat pesanan obat biasa atau yang bukan golongan 3 tersebut, narkotika, psikotropik, dan prekursor. Ini boleh dijadikan satu karena PPF-nya sama. Contohnya ada mecobalamin, aminofusin, albumin, oxyretid, aminofilin, amoksisilin, gentamisin. Boleh juga berbagai jenis sediaannya jadi satu, yang penting distributornya sama. Ini dari distributor Pentavalen. Untuk selanjutnya surat pesanan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Ini seperti SP obat biasa. Ditunjukkan distributornya, lalu jenis obat yang dipesan. Ini ada lisol, formalin, BZ, dextrosa, alkohol. Demikian penjelasan tentang bab 1 tentang perencanaan obat. Terima kasih. Bab 2 adalah tentang pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan dimaksudkan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan. Pengadaan yang efektif harus menjamin ketersediaan jumlah dan waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau sesuai standar mutu. Di sini saya mendapatkan kasus 4 untuk pengadaan IFRS Rumah Sakit Mata Hati. Saat ini untuk kebutuhan 1 bulan membutuhkan obat-obat farmasi, alat kesehatan, dan sediaan medis habis pakai sebagai berikut. Ini adalah macam-macam jenis obat, sediaan medis habis pakai, dan alat kesehatan. Tugasnya, pertama, buatlah faktur obat, alkes, dan bahan medis habis pakai yang dipesan sesuai surat pesanan. Format faktur adalah nama PPF, alamat, dan nomor telepon, tanggal faktur, nomor faktur, nama instansi pemesan, alamat, nomor telepon, nama barang yang dipesan, nomor batch, dan ID, banyaknya harga satuan, harga total plus PPN. Yang kedua, buatlah bukti checklist barang datang. Yang ketiga, catatlah barang yang sudah diterima pada buku barang datang berdasarkan SP dan faktur. Yang keempat, memasukkan dalam kartu stok. Yang kelima, membuat buku harian narkotik dan psikotropik. Untuk yang pertama adalah membuat faktur obat. Di sini saya membuat faktur sesuai yang telah dijelaskan. Format fakturnya di sini adalah ada nama PPF-nya Kimia Farma, alamatnya Jalan Jemur Sari, nomor telepon sekian, ada tanggal faktur, nomor faktur. Di sini faktur yang pertama adalah faktur narkotika. Selanjutnya di sini ada nama instansi pemesan, kemudian alamat. Di dalam faktur ini terdapat nama obat atau barang yang dipesan. Berbeda dengan SP, kalau SP narkotika itu harus satu SP satu obat. Tapi kalau faktur ini boleh. Jadi selagi sama PPF-nya tidak apa-apa. Ini di sini ada morfin, nomor batch, expired date, kemasan 10, harga satuan sekian, jumlah harga. Yang kedua kodipron, nomor batch sekian, expired date, kemasan box, jumlah harga satuan sekian. Di sini ada PPN, lalu total harga. Kemudian di sebelah kiri biasanya tanda tangan untuk pengirim atau yang memesan. Ini yang kanan adalah penerimanya. Lanjut, faktur yang kedua adalah faktur psikotropik. Di sini PPF-nya Binasan Prima, formatnya sama. Obatnya ada isilkan, anasik, valisan B dan valisan B2 dan valisan B5. Yang ketiga adalah faktur prekursor. Ini sama, PPF-nya Binasan Prima, formatnya juga sama. Ini yang keempat ada faktur untuk alkes dan BHP, PPF-nya Kimia Farma. Ini ada D5, BZ, rasa steril, kapas gulung, dan sebagainya. Formatnya sama. Selanjutnya faktur untuk obat yang biasa. Sama formatnya, di sini PPF-nya Pentavalen, di sini ada Mevinal, Matofit, Impepsa, Pantasid, Matofit. Untuk yang selanjutnya ada PPF-nya berbeda. Ini ada dari Kimia Farma. Obat-obatnya Civatroxil, Levofloxacin, Amoxiclav, Bendamycin, Ranitidin. Formatnya sama. Untuk faktur, kita selain mengecek barang yang sesuai dengan perencanaan, kita juga benar-benar harus mengecek kesesuaian seperti nomor batch, expired date. Biasanya di rumah sakit setahu saya untuk ED yang biasa expired date yang diterima itu minimal 2 tahun. Tapi kalau memang mungkin obatnya diperlukan gitu atau cepat, biasanya
ED yang tidak sampai 1 tahun bisa diterima. Lalu diperiksa kemasannya apakah sudah benar sesuai yang kita kehendaki, karena kan ada obat-obat yang kemasan, ada beberapa obat yang ada berbagai jenis kemasan seperti Gentamicin, itu kan ada Gentamicin injeksi, ada yang Gentamicin salep, ada yang Gentamicin tetes mata. Jadi kita harus benar-benar sesuaikan dengan SP kita atau yang kita pesan, apakah benar yang dikehendaki kemasannya itu benar injeksi, benar tablet, atau yang lainnya. Lalu jumlah, kita harus mengetahui benar-benar jumlahnya karena sesuai dengan yang dipesan. Karena biasanya ini banyak yang keliru dalam hal pengiriman oleh distributor jumlahnya, karena terlalu banyak obat yang kita pesan, jadinya biasanya ada yang lebih, ada juga yang kurang, ada yang keliru juga. Sudah. Setelah dari faktur, sekarang membuat bukti checklist barang datang. Yang tadi telah datang, ini adalah contoh format untuk checklist barang datang. Di sini ada nomor, nama barang, nomor faktur, kuantum atau banyak, keterangannya sesuai atau tidak sesuai, dan tangan petugas. Setelah diterima tadi, setelah kita cek juga dengan kesesuaian faktur, lalu kita buat checklist barang datang. Nama barang, contohnya ini morfin, nomor fakturnya sekian, kuantum banyaknya sekian, keterangan sesuai dengan yang kita order, sesuai dengan yang kita butuhkan. Ini ada beberapa seperti ini checklist barang datang. Untuk selanjutnya dicatat di buku penerimaan barang berdasarkan SP dan faktur. Ini selain tadi sudah mengecek faktur dan ini adalah contoh obat-obat yang tadi sudah dipesan. Kalau sesuai di checklist dan dicoret yang tidak sesuai. Dan berdasarkan golongannya. Ini ada morfin dan kodipron, ini golongan narkotika. Esilgan, analsik valisan B, golongan psikotropik. Rinovet, golongan prekursor. D5, PZ, gasa steril kapas gulung, golongan alkes. Cefatroxil, golongan tablet. Ini ranitidin, golongan injeksi. Sendo, golongan tetes mata, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah memasukkan barang dalam kartu stok. Obat-obat yang sudah diterima, di checklist, dan ditulis di buku penerimaan barang, sekarang ditulis di dalam kartu stok obat. Biasanya ini kebetulan kartu stoknya manual ya, seperti ini. Pengalaman saya di rumah sakit, itu kartu stoknya kita sudah memakai elektronik alias di komputer, jadi kita tidak menulis di manual seperti ini. Untuk kartu stok manual biasanya kita memakai hanya untuk narkotik, psikotropik, dan prekursor atau UT saja. Ini adalah contoh kartu stok obat. Ini kartu stoknya, ini satu kartu stok, satu obat. Ini ditulis namanya, lalu distributornya, nomor batch expired, jumlah, lalu keluarnya berapa, sisanya dituliskan paraf. Ini contoh-contohnya kartu stok obat. Yang terakhir, membuat buku harian narkotik dan psikotropik berdasarkan faktur. Ini tadi dalam kasus ini untuk golongan narkotik di sini ada kodipron cum expect. Ini tulis nomor fakturnya, pemasukan tanggalnya, jumlahnya berapa. Ini mohon maaf, ini harusnya jumlahnya itu ditulis dalam bentuk satuan terkecil. Jadi ini harusnya isinya kodipron expect tablet itu 1/10, jadinya harusnya ditulisnya 100. Kemudian morfin injeksi, nama, nomor faktur, pemasukan tanggal masuk, lalu jumlahnya. Ini ditulis juga. Untuk psikotropik, di sini ada valisan B 2 mg, valisan B 5 ml, analsik, dan esilgan. Sekian presentasi tentang bab 2. Selanjutnya adalah bab 3 tentang penyimpanan obat. Penyimpanan obat dilakukan sebelum didistribusikan, setelah direncanakan, kemudian obatnya datang, lalu kemudian disimpan. Sebelum disimpan kan akhirnya didistribusikan ke pasien. Untuk penyimpanannya ini harus disimpan sesuai standar,
dan penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi, perbekalan kesehatan sesuai dengan persyaratan kefarmasian. Yang dimaksudkan sesuai persyaratan itu seperti persyaratan stabilitas dan keamanannya, sanitasinya, cahaya yang cukup, kelembapannya, harus ada ventilasinya, kemudian digolongkan jenis sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Di sini kasusnya ada IFRS Rumah Sakit Bunda dan Ananda. Saat ini 1 bulan membutuhkan obat-obat farmasi, alat kesehatan, dan sediaan medis habis pakai seperti berikut. Ini adalah contoh-contoh obatnya dan berbagai jenis alkes serta bahan medis habis pakai. Tugasnya, buatlah penandaan obat-obat lasa high alert. Yang kedua, buatlah dena pengelompokan penyimpanan obat berdasarkan kelas farmakoterapi, bentuk sediaan stabilitas sediaan obat-obat high alert, lasa, narkotika, psikotropika, prekursor, kemudian sistem penyimpanan berdasarkan FIFO dan FIFO. Yang pertama adalah penandaan obat-obat lasa dan high alert. Dari contoh-contoh di atas obat-obatnya, ini adalah obat-obat lasa. Lasa itu di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang lasa. Lasa merupakan penyangan dari look alike sound alike, itu bahasa Inggrisnya, atau bahasa Indonesianya disebut juga norum. Obat-obat yang memiliki nama rupa dan ucapan mirip yang perlu diwaspadai agar tidak terjadi kesalahan atau spelling error. Ini adalah obat-obat yang termasuk lasa. Di sini ada injeksi Valisan B. Ini lasa dengan Valisan B 2 mili, lasa dengan Valisan B 5 mili. Sama-sama Valisan B, beda kekuatan. Untuk selanjutnya ada cefazolin dan cefotaxim. Di sini yang mirip adalah bentuk sediaannya, look alike. Untuk yang selanjutnya ada alkohol 70% dan 90%. Yang selanjutnya ada Praxion Forte sama Praxion sirup biasa. Selanjutnya ringan laktat dan PZ. Ini sama juga look alike-nya. Cara mengatasi lasa, di sini selain diberi stiker lasa, ini penyimpanannya harus ditempatkan terpisah. Jika memang dalam satu lemari itu berjajar, itu diberikan jarak minimal 2 obat agar tidak tercampur, seperti itu. Yang kedua, penandaan obat high alert. High alert adalah obat yang perlu diwaspadai atau obat-obat yang presentasinya tinggi dalam menyebabkan kesalahan dan dampak yang tidak diinginkan atau adverse outcome. Di sini contohnya ada petidin, dopamin, Valisan B, human insulin, karboplatin, 5-fluorouracil. Penanganan high alert di sini disimpan di lemari khusus atau tempat khusus high alert, terpisah dari obat-obat lainnya. Yang selanjutnya diberikan tanda obat high alert seperti ini, merah. Untuk narkotika sendiri, di sini ada contoh narkotika ya, dan psikotropik, petidin, Valisan B. Untuk narkotika disimpan di lemari tersendiri dengan pintu yang memiliki kunci berbeda. Untuk selanjutnya, membuat denah pengelompokan penyimpanan obat, alkes, bahan medis habis pakai berdasarkan kelas farmakoterapi, farmakologi, bentuk sediaan, stabilitas, obat-obat high alert, lasa, narkotik, psikotropik, dan prekursor. Untuk ini denah, di sini kebetulan saya bekerja di Rumah Sakit Islam Jemur Sari, Surabaya. Di sini akan saya jelaskan sedikit denah penyimpanan di logistik medis. Jadi ini dimulai dari tempat ibadah, lalu di sini ada infus obat high alert, lalu infus biasa. Maksudnya infus biasa itu seperti PZ, EL, seperti itu. Lalu di sini ada alat kesehatan, lemari obat generik tablet, lemari obat generik injeksi, lemari obat paten. Lalu di pojok ada lemari obat UUT dan prekursor, lemari obat narkotik psikotropik. Ini ada ruang penyimpanan B3 seperti ini. Di logistik medis atau di RSI Jemur Sari, Surabaya, penyimpanannya ini berdasarkan sediaannya. Jadi setelah diterima itu pengelompokan lemarinya ini berdasarkan jenis sediaannya saja, tidak menggunakan kelas farmakoterapi seperti itu. Tapi untuk high alert dan lasa, narkotik psikotropik sudah ada lemari tersendiri dan sudah diberikan stiker lasa dan high alert pada masing-masing obat. Ini seperti ini denahnya. Lalu selanjutnya membuat sistem penyimpanan berdasarkan FIFO atau FIFO. Di sini saya jelaskan dulu sedikit mengenai FIFO. FIFO ini adalah first in first out, yang artinya obat yang datang terlebih dahulu diletakkan di depan daripada obat yang datang selanjutnya. Di sini ada contohnya, jadi ada barang datang lalu disimpan. Ini awalnya disimpan kan tidak sesuai, disimpan sesuai yang datang dulu. Lalu nanti setelah keluar
diambil pertama kali. Yang kedua ini ada Vivo First Expired First Out. Ini metode pengelolaan barang dengan cara mengeluarkan atau menempatkan barang yang masa kadaluarsa paling dekat terlebih dahulu. Sebenarnya penyimpanan ini paling benar, penyimpanan obat harusnya seperti ini, Vivo First Expired First Out, karena harus yang expired mendekati expired dulu yang harus dikeluarkan agar tidak terjadi kelolosan barang dan tidak terjadi kerugian pada apotek atau rumah sakit. Jadi ini sistemnya, barang datang disimpannya ini sesuai, lalu dikeluarkan mencari expired yang lebih dekat lebih dahulu. Ini lebih menguntungkan untuk atau tidak menimbulkan banyak kerugian jika ada yang expired karena expirednya sudah keluar terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, nama-nama obat yang termasuk dalam Vivo dan Vivo yang nama obat-obat yang tadi dalam kasus. Di sini saya memilih yang Vivo injeksi ada betadine, dopamin, dexaminophilin, nafalisande, karena tadi kebetulan biasanya rumah sakit memang lebih sering keluar seperti injeksi dan alkes atau cairan-cairan. Ini cairannya ada linger laktat, alkesnya ada sepet, seperti itu. Untuk yang Vivo first yang harus dikeluarkan terlebih dahulu, expired ini yang saya rasa akan keluar, tidak sering keluar ya, seperti IV kateter nomor 32, needle wings, needle spet, oksigen, karena jarang dibutuhkan menurut saya di rumah sakit. Untuk obatnya ada karboplatin sama fluorosil. Ini saya tempatkan di Vivo karena menurut saya ini kan termasuk obat kanker, jadi tidak semua pasien memakai obat ini, jarang, jadinya penyimpanannya harus Vivo. Itu tadi presentasi dari bab 3 dan menutup presentasi saya dari tugas ini. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan perkataan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.